deh. Oke. Apa sih tips manajemen uang dari Bang Musan? Oh iya, sebelumnya Bang Wisan sendiri ngomong-ngomong tadi tidak boleh instan ya. Bang Wisan sudah terjun atau sudah minimal tertarik dunia politik itu sejak umur berapa? Sejak SMP. Itu tahun 96. Itu masih sangat pemuda sekali. Iya, waktu itu 96. ya namanya saya termasuk orang yang suka baca buku dulu, kemudian melihat sejarah-sejarah, kemudian ternyata yang namanya pemuda itu tidak bisa dipisahkan ya dari perpolitikan suatu bangsa. Betul. Termasuk waktu saya baca begini, kalau di Al-Quran itu ada Ashabul Kahfi ya, pemuda yang Ashabul Kahfi. menghadapi penguasa yang zalim. Dia bersikap, oh saya kalau di sini akan terpengaruh, dia lari ke gua. Nah, kalau di Indonesia ada juga itu kisahnya. Pemuda pertama tentang Sumpah Pemuda ini ya. Iya. Bagaimana pemuda-pemuda itu bersatu, menyatukan tekad untuk satu bangsa, satu bahasa. Kemudian kita lihat pas mau kemerdekaan nih. Oh, peristiwa Mau merdeka ya, ketika Jepang menyerah sama sekutu. iya. Ya betul nggak ya? Itu kan ada desakan dari kaum muda untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan. Iya, yang Tapi Bung Karno diculik dari Rengas Dengklok. Betul. Kaum tua belum setuju loh. Ya, betul nggak ya? Betul. Ini gimana ini, kaum muda pengen segera merdeka, kaum tua ini masih mikir-mikir kali ya. Mungkin itu salah satu kehebatan pemuda ya. Nah, akhirnya kan terpikirkan kita culik saja. Nah, akhirnya kan merdeka kan kita. Iya, betul. Banyak lagi sejarah pemuda di bangsa-bangsa yang lain. Itu pemuda. Muda. Ya, berarti memang sebetulnya pemuda ini luar biasa kalau memang terarahkan atau termanajemen dengan baik. Betul, energi muda itu kan mengalahkan energi orang tua. Cuman kan begini, Mas Mukti, kan selama ini memang ada kekuatan besar kali ya yang memang sengaja menjauhkan pemuda dari politik. Mungkin. Iya, sengaja dilalaikan dengan game-game ya kan, kemudian dengan kehidupan hura-hura, sehingga apa? Kekuatan besar itu bisa dengan leluasa tetap bercokol di kekuasaan. Ya kita ini ibaratnya kalau kasarannya dikadalin ya. Begitu. Suruh nyoblos saja, habis dicoblos kemudian tidak dibantu, tidak disejahterakan dan sebagainya begitu. Nah, lalu bagaimana sih PKS ini mewadahi pemuda untuk bisa berkarya, untuk bisa berkembang gitu, Bang? Iya, jadi tadi ya kalau tahapannya setelah kita rubah dulu cara berpikirnya tentang politik. Setelah dia berpikir tadinya mikir politik itu kotor, kita rubah bahwa yang kotor bukan politiknya, tapi orangnya. Artinya dia sudah berpikiran politik itu sistem. Ya tergantung yang pakai. Nah, sudah terbuka cara pikirnya begitu, baru kita nanti wadahi untuk berkarya. Banyak karya-karya yang dijalankan oleh pemuda di partai politik itu. Saya kira semua partai politik pasti punya sayap, misalnya sayap kepemudaan. Kalau di PKS namanya PKS Muda. Adalah punya, kalau kita di PDIP juga ada, di Demokrat ada, di Golkar juga ada. Kayaknya hampir semua partai ada. Nah, kalau di PKS ini kan adanya PKS Muda, atau kalau lebih tajam lagi itu ada Garuda Keadilan. Itu sudah banyak kali yang kita lihat karya-karyanya ya, menggarap mungkin musik-musik, kemudian komunitas-komunitas ya. Dan itu cara mewadai PKS seperti itu. Kemudian jangan berpikir PKS ini kan partai dakwah, partai Islam. Pasti nanti kalau gabung PKS disuruh ngaji, suruh ceramah. Kata-kata ngaji itu bagi anak muda zaman sekarang suatu yang membosankan. Iya, betul enggak ya? Makanya itu yang kemudian sekarang harus kita yakinkan pada anak muda. PKS itu partai terbuka, partai moderat, sehingga kemudian masuk ke PKS ini tidak harus ngaji ya. Tidak harus ngaji. Syukur-syukur mau ngaji. Cuman kalau nggak mau kan nggak dipaksa. Betul. Bahkan lintas agama pun bisa. Nggak harus Islam ikut PKS. Oh gitu. Iya. Saya punya tetangga orang Nasrani. Itu ketika saya tawari untuk jadi anggota PKS, mau. Tak jelaskan, Bang,
ikut PKS tuh. Nanti kalau ikut PKS saya harus keluar dari agama saya nggak? Oh enggak begitu, ya kan? Ini memang masih ada di masyarakat itu kalau PKS itu hanya untuk orang Islam. Padahal enggak juga. Dan memang tidak begitu. Di daerah-daerah yang dimana PKS itu daerah itu ada banyak non Muslimnya, pengurusnya juga non Muslim Tidak semua. salah di daerah timur. Timur, Papua itu banyak. Calegnya juga. Nah ini yang kemudian harus dipahami oleh kalangan muda. Betul. Nah PKS mewadahi terutama anak muda. Kalau saya pribadi berpikir di PKS ini, PKS siap mewadahi dan siap mungkin membiayai untuk kreativitas dan kegiatan anak muda. Begitu. Oke, baik. Ya, itu ya teman-teman. Jadi sudah sedikit banyak dapat pencerahan terhadap peran pemuda tadi, terhadap peran PKS sendiri dalam mewadahi para pemuda gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan paling terakhir, kita ada segmen permainan lagi nih Bang. Apa lagi? Namanya Tanya Bola. Nah, jadi nanti ada wadah gelas. Ya. Nanti di setiap gelas itu ada sebuah pertanyaan. Bang Wisan melempar. Nah, nanti bolanya masuk mana? Nah, itu pertanyaannya. Itulah yang pertanyaan harus dijawab. Itu ada hadiahnya nggak? Nggak ada hadiahnya. Oke, jadi di segmen Tanya Bola ini nanti di sini ada bola yang akan dilemparkan oleh Bang Wisan, masukin ke gelas kecil ini. Ya. Di setiap gelasnya ada pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan yang random sih. Iya. Ini dipantulin ya? Boleh dipantulin. Bismillah ya. Oke, masuk satu. Itu pertanyaannya. Iya. Diam dulu Bang. Apa klub bola jagoannya Bang Wisan nih? MU. Wah, MU nih ya. MU ini akhir-akhir ini sedang ini Bang, sering kalah terus. Kemarin puncaknya 5-0 Liverpool. Apa nggak mau ganti ke klub lain Bang? Saya akan termasuk orang yang setia. Waduh. Sejak kapan nih Bang? Sebenarnya kesetiaan saya bukan ke klub sih. Mohon maaf, saya bukan fanatik klub. Tapi saya ke pemain. Pemain siapa itu? Ronaldo. Dulu waktu Ronaldo di Madrid saya Madridista. Juventus ini. Sekarang ke MU. Glory Man United berarti. Iya. Oke, kalah 5-0 ya? Iya, kemarin kalah 5-0. Iya. Banyak memenya itu ini fans MU masuk goa ini. Iya. Oke, lanjut Bang. Siap. Itu lagi ya. Tuan. Kayaknya kelajuan. Kurang. Kayaknya agak susah nih. Bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya apa kebiasaan kalau Bang Wisan lagi gabut? Apa pernah gabut Bang Wisan ini? Ya namanya manusia pernah lah. Pernah, ya? Kan mau bujangan mau sudah berkeluarga pasti pernah gabut. Iya. Ya biasanya saya lebih suka menyendiri sih. Kadang-kadang saya ketika menyendiri itu banyak inspirasi, banyak solusi yang terlintas dalam pikiran saya. Dan situ biasanya masalah itu kadang akan berlalu dengan sendirinya. Jadi ya itu tapi kali tiap orang beda-beda ya. Iya betul. Saya kalau dengan gabut gitu kalau di tempat sunyi ya nggak tahu kok ya hilang ditelan kesunyian begitu. Mantap. Lanjut lagi nih. Sekali lagi ya. Sekali lagi deh. Oke. Baik. Nah ini apa sih tips manajemen uang dari Bang Wisan? Manajemen keuangan. Prinsip saya adalah keran yang keluar itu sama dengan keran masuk. Keran yang keluar sama dengan artinya gini, seberapa banyak kita keluar uang pasti segitu juga yang Allah akan berikan kita rezeki untuk masuk. Terutama kalau keluarnya untuk yang positif ya. Iya betul. Bahkan tidak hanya segitu keluar segitu masuk, tapi bahkan lebih banyak lagi yang pemasukannya itu. Itu aja sih. Kalau manajemen khusus kayaknya enggak ada ya. Ngalir aja. Ya ada uang lebih ditabung. Kalau enggak sampai sih kemudian kita ngirit-ngirit jangan beli ini jangan beli itu, enggak sampai segitu. Ya kalau punya perlu beli, kalau misalnya ada lebihnya ambillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak begitu kepikiran numpuk-numpuk gitu. Siap.
Oke, mungkin itu di segmen tanya bola kita. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan penutup. Apa pesan atau motivasi untuk para pemuda yang mungkin nonton di luar sana? Ya, terima kasih Mas Fikri ya. Jadi saya sebenarnya walaupun umur 40 saya masih merasa anak muda. Betul. Makanya saya masih, dan saya, artinya kan saya pernah mengalami muda ya. Iya, betul. Satu yang pernah saya alami, tapi teman-teman anak muda yang sekarang masih sedang mengalami dan mau mengalami. Sehingga saya bisa dong berpesan ya. Ya betul, karena sudah melewati fase itu. Ya. Jadi begini ya teman-teman sobat muda, PKS muda dan warga Bontang pada umumnya, pesan saya adalah bahwa menyesal itu kan di belakang. Betul. Kalau di depan namanya pendaftaran. Nah, maksud saya begini. Jadi banyak yang bisa kita dapat dari aktivitas di partai politik. Nah, sekarang kita ikuti dengan serius. Tidak main-main, tidak coba-coba, dan tadi tidak pragmatis ya, tidak instan tadi. Makanya mumpung teman-teman masih muda, manfaatkanlah masa muda itu dengan sebaik mungkin, dengan kegiatan yang positif. Di antaranya adalah mungkin terjun di dunia politik. Karena itu keniscayaan loh Mas Mufti ya, keniscayaan. Kan nggak mungkin nih orang tua yang sekarang duduk di kekuasaan itu akan terus hidup. Betul. Ya kan? Pasti diganti dengan yang muda. Ada namanya regenerasi. Nah, siapa itu? Ya teman-teman sobat muda. Ya, begitu. Nah, cuman untuk ke sana kan perlu proses, perlu wadah, nggak bisa instan, nggak pernah politik, naik ke politik nanti gagap, nanti nggak ngerti apa itu arti filosofi politik yang sesungguhnya, sehingga akhirnya ya itu tadi politik yang kurang bagus begitu. Dan jangan tergoda, terlenakan dengan mewahnya kehidupan. Bukan berarti nggak boleh loh ya kita nongkrong, punya harta banyak, itu bukan yang nggak boleh. Boleh, bahkan Islam kan menganjurkan harus kaya. Cuman untuk apa itu kekayaan, ya kan? Itu yang harus kita pikirkan. Punya uang banyak, ya gunakan untuk membantu orang lain. Jangan untuk foya-foya sendiri. Maksudnya begitu. Ya tadi kita boleh, harus seimbang ya. Harus seimbang, tawazun. Baik, mungkin itu terima kasih Bang Wisan sudah membersamai kami dalam podcast PKS Muda Bontang ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa setidaknya membawa dampak lah, walaupun sedikit, 1-2 orang tergerak hatinya bahwasanya politik itu bukan sesuatu yang jahat gitu. Betul. Tapi bagaimana kita seorang pemuda harus menjadi subjek politik, dan yang diingat tadi itu tidak bisa instan ya, Bang. Betul. Harus ada proses, harus ada pembelajaran di sana, harus ada pendalaman filosofi politik di sana. Betul. Baik, mungkin itu teman-teman sekalian, sahabat muda PKS Muda Bontang. Terima kasih saya ucapkan kepada sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diundang. Iya, sama-sama. Nanti mungkin lain kali boleh diundang lagi saya. Bisa. Saya biar bisa menyapa anak muda ini. Nah, iya, betul. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi, ngobrol lagi. Mungkin pada kesempatan podcast kali ini kita cukupkan. Terakhir, sebagai pemuda kita tidak boleh terlena tadi. Sebagai pemuda kita harus siap untuk menjadi pemimpin kita, bangsa kita di masa depan. Karena pemimpin yang sekarang tidak mungkin memimpin terus-terusan. Harus ada regenerasi. Maka para pemuda bersiaplah, waktu kalian akan tiba gitu. Baik mungkin itu Bang Wisan, terima kasih sekali lagi. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Dan saya sebagai host mohon maaf bila banyak salah kata. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Oh, gini masih ya? Iya. Sama. Salaman protokol kesehatan.